Good day everyone. How are you today? Semoga kalian sehat selalu ya dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran online atau daring. Nah, hari ini kita akan belajar sudut pada bangun ruang. Oke? Selamat belajar. Nah, jadi kita mau belajar sudut ya. Yang pertama, sudut antara dua garis berpotongan. Nah, jadi di sini ada dua garis CL dan garis CM. Dia saling berpotongan di titik P. Perhatikan gambarnya. Nah, jadi yang dimaksud sudut antara dua garis berpotongan adalah sudut APB, itu di alfa, dan sudut APC. Nah, besar kedua sudut tersebut jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Ini sudah pernah dipelajari di SMP ya. Nah, yang kedua, sudut antara dua garis bersilangan. Nah, ini akan sering kita jumpai nanti pada bangun ruang, ya. Jadi, cara menentukan sudut antara dua garis bersilangan dengan menggeser salah satu garis sehingga memotong garis yang lainnya. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut merupakan dua garis yang berpotongan. Jadi, akan kita cari nanti garis yang sejajarnya bagaimana, oke? Akan saya jelaskan pada contoh ya. Nah, kita masuk kepada contoh yang pertama, yaitu perhatikan kubus PQRS TUVW, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis-garis yang A, QS dan QR, yang B, QV dan VS, yang C, QR dan PW, dan yang D, TR dan WS. Nah, jadi dia di sini sudah saya gambarkan kubusnya. Kalau dia dikatakan kubus, berarti semua sisinya harus sama ya. Ya, jadi ini PQ-nya 5, QR-nya 5, RV-nya juga 5 ya, panjang, lebar, dan tingginya harus sama. Oke, nah kita akan menentukan besar sudut. Nah, sudut yang terbentuk oleh garis QR, QS, dan QR. Nah, di sini sudah saya tarik garis QS. Nah, ini dia garis QS dan garis QR. Kamu perhatikan, kamu bayangkan. Nah, jadi dia kalau kita tarik garis QS ini, dia akan membentuk sebuah sudut, ya. Sudutnya di titik Q, ini dia. Jadi, kedua garis ini akan membentuk sudut namanya sudut RQS, ya, sudut RQS. Dia sudut RQS, begitu cara penulisannya ya, yang di tengah ini dia. Jadi ditanya ini dia, berapakah besar sudutnya ini? Besar sudut CQ ini berapa? Nah, seperti sudah kita ketahui, ini kan alasnya pasti berbentuk persegi, namanya juga kubus. Kalau dia persegi, di setiap sudutnya ini akan membentuk sudut siku-siku. Nah, iya, ini siku-siku juga ya, siku-siku di P, siku-siku di Q, ini juga siku-siku. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, sudut siku-siku itu adalah sebesar 90 derajat. Ya, 90 derajat. Nah, jadi kalau ini kan dia akan membagi dua sudut sama besar. Nah, kalau dari sini 90 derajat siku-sikunya, kalau dia dibagi dua maka akan menghasilkan setengah dari 90, 45 derajat. Maka sudut RQS adalah 45 derajat. Nah, jadi sudah kita peroleh yang A, kita peroleh ya sudut RQS-nya adalah 45 derajat. Oke, selanjutnya yang bagian B, dia garis QV dan VS. Nah, di sini sudah saya tarik garis dari titik QV dan VS. Maka dia akan membentuk sudut di titik V ini. Ini dia yang ditanya, berapakah besar sudut di sudut V? Nah, coba kamu lihat kembali ya. Dari titik Q ke V ini kan merupakan diagonal bidang ya. Iya kan, diagonal bidang. Nah, ingat carcep untuk mencari diagonal bidang, kalau dia diagonal bidang. Nah, ini dia carcep atau rumus yang berlaku untuk dia kubus. Artinya semua harus sama dia panjang rusuknya. Kalau dia diagonal bidang langsung cari aja. Ya dia ini rumusnya ada A akar 2. Berapa dia sisinya? 5. Berarti panjang diagonal bidangnya ini tanpa kau cari pakai rumus Pitagoras, maka akan menghasilkan nanti 5 akar 2. Oke, bisa juga kamu buktikan dengan rumus Pitagoras. Pitagoras ya, berarti ini 5 kuadrat tambah 5 kuadrat baru nanti kamu akarkan. Pasti akan memperoleh hasilnya 5 akar 2. Kalau diagonal ruang, ruang itu berarti dari P ke V atau dari S ke U, itu nanti adalah A akar 3, artinya 5 akar 3. Nanti kamu buktikan sendiri ya. Nah, jadi untuk menghemat waktu kita gunakan aja carcepnya. Diagonal bidang ini kan bidang. Bidang apa? Bidang Q, R, V, U.
ya, bidang ini, bidang yang di sebelah kanan. Udah, jadi tadi rumus diagonal bidangnya adalah 5 akar 2. Kalau ininya QR-nya 5, RV-nya 5, maka di sini kita peroleh besarnya ini adalah 5 akar 2. Nah, tengok dulu yang bidang di bagian belakangnya. Oke, yang di belakangnya ini juga adalah sebuah persegi, ya. Jadi kalau persegi, kalau misalkan ini 5, SR-nya kan juga 5, semua rusuknya ini 5. Maka diagonalnya ini kan juga diagonal bidangnya ya, SV ini. Maka diagonal bidangnya juga kita peroleh akan menghasilkan 5 akar 2. Jadi dibangun ruang memang harus benar-benar kita bisa mengimajinasikan. Oke. Nah, lihat SQ. Nah, di sini SQ kalau kita lihat bagian alas, alasnya juga berbentuk persegi. Ini kan diagonal bidangnya juga toh. Nah, kalau diagonal bidang ya tetap juga 5 akar 2. Nah, jadi kalau segitiga ini kita gambarkan ya, karena ini 5 akar 2 semua. Nah, ini dia gambarnya. Ya, jadi kalau saya keluarkan dia seperti ini kira-kira bentuk gambarnya. Jadi VQ-nya 5 akar 2, VS-nya 5 akar 2, SQ-nya 5 akar 2. Nah, kamu perhatikan berarti semua panjang sisinya adalah sama. Berarti ini merupakan segitiga apa? Merupakan segitiga sama sisi. Yang ditanya tadi kan besar sudut si V. Ya kan? Berarti kalau dia segitiga sama sisi, sudah otomatis lah kita ketahui bersama besar setiap sudutnya itu adalah 60 derajat. Ini 60, ini 60, 60. Karena sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat. Jadi tinggal kamu bagi 3. 180 bagi 3 adalah 60 derajat. Oke, jadi maka dapatlah kita simpulkan sudut QVS sama dengan 60 derajat. Nah, oke, yang ketiga yang C yaitu garis QR dan PW. Nah, QR ini dia, QR di sebelah kanan, PW-nya ini dia. Merupakan diagonal bidangnya tadi ya. Oke, nah kamu lihat dulu nih di sini QR, di sini PW loh. Sudutnya yang terbentuk yang mana? Nah, kalau seperti ini berarti garis si PW ini ya itu dengan si QR saling bersilangan. Nah, jadi kita carilah garis yang sejajar sama si PW. Yang sejajar sama si PW itu apa? Ini kan, PW itu sejajar dengan QV. Nah, jadi kalau dia bersilangan kita cari yang sejajarnya. Nah, ini dia yang sejajarnya. Sejajar PW adalah QV. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa kita cari sudutnya. Maka sudut yang terbentuk di sini ya, Q sama seperti yang tadi. Kalau sudutnya ini kan siku-siku nih 90 derajat. Maka ini membagi dua yang sama besar. Maka besar sudutnya ini adalah 45 derajat. Oke, jadi di sini dapat kita simpulkan ya sudut VQR di Q ini berarti tadi 90 bagi 2 adalah 45. Jadi kita simpulkan sudut VQR-nya adalah 45 derajat. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu garis TR dan WS. Nah, TR di sini sudah saya tarik, garis TR membentuk dia diagonal ruang ya. Kalau diagonal ruang langsung saja berarti dia tadi kan A akar 3, berarti dia ini nanti panjangnya adalah 5 akar 3 kalau ditanya Pak Erna. Jadi TR dan WS. Nah, lihat TR dan WS ini kembali lagi bersilangan. Kita kan nggak akan bisa menentukan sudutnya. Nah, jadi karena bersilangan kita cari garis WS ya. WS ini yang sejajarnya mana? Berarti kalau WS sejajar dengan iya VR ya. Jadi WS sejajar dengan VR. Jadi kita ambillah garis si VR. Oke, jadi kita ambil tadi yang sejajar dari WS itu ini ya VR ya. Oke, jadi kalau ini berarti sudah bisa terbentuk. Berarti dia ini di sudut ini yang mau ditanya, berapakah besar sudutnya ini? Gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita perhatikan ini 5 ya. Jadi kalau ini kita gambarkan, saya gambarkan segitiganya ini saya ambil garis bantu si VT. Jadi kira-kira seperti ini dia gambarnya. Oke, kita bentuk sudutnya itu. Oke, nah kembali lagi tadi kan sudah saya katakan dia ini diagonal bidangnya nih ya. Langsung carcep aja cara cari diagonal bidang adalah A akar 2. Berarti ini nanti panjangnya 5 akar 2 ya. Berarti ini dia 5 akar 2, ini 5. Kalau ini mau kita cari dia nih jadi 5 akar 3 karena diagonal ruang. Oke. Tapi ini tidak perlu. Cukup dengan kedua ini saja kita sudah bisa akan menentukan rumus untuk menentukan besar si sudut si R. Karena yang ditanya sudut si R ini ya, si tetanya ini berapa ya, gitu ya. Jadi untuk mencari si teta ini bisa kita gunakan rumus perbandingan trigonometri, gitu ya. Jadi kita cari pakai tangen aja pun bisa.
Tangen karena tangen adalah depan per samping. Oke, jadi kita nggak usah pakai sin atau kos, kita gunakan tangen. Jadi tangen alfa, ya, tangen alfa perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku adalah tangen alfa depan, ini kan alfanya ya, depannya kan ini depan sudut, depan per samping. Berarti depannya adalah 5 akar 2 per sampingnya adalah 5. 5 bagi 5 sama dengan 1 ya. Maka kita peroleh tangen alfanya sama dengan 1 kali akar 2 tetap akar 2. Oke, akar 2. Jadi ini kalau kita arkus tangenkan maka kita perolehlah si alfanya ini sekitar 54,74 derajat. Jadi kita peroleh sudut si, kita buat namanya dia sudut si TRV, ini ya, sudut TRV, ini dia ya. Maka kita peroleh sudut si TRV adalah sebesar 54,74 derajat. Nah, untuk soal latihannya adalah diketahui kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 6 cm. Tentukan besar sudut yang terbentuk antara garis yang A, PR, dan QR, yang B, TV, dan RV, yang C, QR, dan RW, yang D, QV, dan VS, dan yang E, QT, dan TR. Nah, kamu perhatikan contoh seperti yang tadi, kamu cari garis yang sejajar, lalu kamu selesaikan ya. Oke, God bless you.